Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman, GKJ Margoyudan. Sebelum kita menerima dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur serta terima kasih karena berkat dan penyertaan-Mu yang tiada henti kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami pada hari ini Tuhan, perkenankanlah kami belajar, merenungkan dan meresapi firman-Mu pada pagi hari ini. Buka hati dan pikiran kami, serta jauhkan dari segala godaan, kejahatan, serta roh-roh jahat yang akan mengganggu kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini akan saya beri judul, Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Sebagai dasar renungan kita, akan kita baca bersama-sama Injil Matius bab 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga. Pada zaman sekarang ini, jika kita perhatikan, banyak orang Kristen yang memiliki pengertian dan beranggapan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah cukup untuk memperoleh keselamatan. Apalagi ditambah dengan keterlibatannya dalam pelayanan. Maka lengkaplah sudah. Bahwa semua itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Ternyata untuk beroleh keselamatan kekal tidak berhenti hanya sampai kita percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dan memiliki ID sebagai pelayan Tuhan saja, tetapi kita harus terus bertumbuh sampai dapat berstatus sebagai pelaku firman. Sebab seperti tertulis di dalam Injil Matius 7 ayatnya yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di surga merupakan suatu syarat mutlak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada yang lebih utama dalam hidup orang percaya selain melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa atau tidak melakukan kehendak Bapa adalah ukuran Tuhan dalam menilai hidup seseorang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata berterus terang di sini mempunyai arti mengakui di depan umum. Pada saatnya nanti Tuhan akan mengakui di depan umum atau khalayak ramai. Betapa malang dan suatu bencana yang mengerikan jika pada hari penghakiman kelak Tuhan tidak mengakui kita atau menolak kita. Ditolak Tuhan berarti penghukuman kekal ada di depan mata. Jika kita perhatikan di dalam Matius 7 ayat 22 tadi, bahwa orang yang tidak diakui dan ditolak Tuhan bukanlah orang atau mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang secara kasat mata tampak melayani Tuhan. Bahkan bukan hanya sebagai pelayan biasa-biasa saja, tetapi sudah bernubuat, sudah mengusir setan, dan mengadakan banyak mukjizat. Dengan kata lain, mereka memiliki jam terbang yang tidak diragukan lagi dalam pelayanan. Punya reputasi hebat, beken, keren dan terkenal di mata manusia.
Ternyata prestasi seseorang di dalam pelayanan bukan jaminan beroleh pengakuan dari Tuhan atau dikenal Tuhan. Melalui renungan hari ini, kita diingatkan agar jangan sampai penolakan Tuhan ini terjadi pada kita. Satu-satunya yang kita miliki adalah kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan dan tidak menganggap keterlibatan yang super sibuk dalam pelayanan serta keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai bahwa kita telah memiliki hubungan atau keintiman dengan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah modal dasar beroleh pengakuan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian tadi renungan kita pada pagi hari ini. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun kita dan menyertai kita di dalam segala hal, sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.